yaitu algoritma. Ya, apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah pergerakan harga. Kalau sebelum kan teman-teman tahu nih, harga bergerak yang sebenarnya itu seperti apa sih? Oh, dia ada buy side move, ada sell side move, ya kan? Terus ada inefisiensi, ya kan? Terus habis dari menyimbangkan harga ataupun dari inefisiensi dia pergi ke likuiditas seperti itu. Nah, ini lebih mudah lagi secara penggambarannya. Ya, ini termasuk salah satu yang paling penting dari semuanya. Ibarat apa? Ibarat kereta bergerak dari stasiun ke stasiun. Sama, harga pun seperti itu. Ya. Cuma kita stasiunnya ada apa aja? Satu liquidity, dua imbalance. Ya, kalau misalkan dia bergerak dari stasiun ke stasiun, satu, kalau misalkan dia dari imbalance, dia akan mencari sebuah likuiditas. Ya, kalau misalkan dia dari likuiditas, dia akan pergi mencari sebuah imbalance. Kalau misalkan dia dari likuiditas tapi nggak ada imbalance, dia akan pergi ke likuiditas. Contohnya seperti apa? Sebelum kita berbicara soal algoritma, baiknya kita bicara soal market strukturnya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bicara soal algoritma tapi struktur kamu salah, ya salah semua. Ya, satu market struktur. Ketika market struktur lagi downtrend, ya lagi downtrend, kita punya high, low, terus kemudian high terdekat itu di break ya ataupun diambil. Ya berarti apa? Kondisi market itu berubah. Jadi apa? Yang tadinya bearish jadi bullish. Ya, di sini terjadi apa? Break market struktur, ya. Terus kemudian break market struktur lagi. Di sini terjadi shift in market struktur. Terus kemudian di sini break market struktur lagi. Ya, kalau misal posisinya dia retracement gini ya, atau contoh begini dia turun, terus kemudian naik gini, terus naik ke eksternal nih, ngambil ke eksternal, terus kemudian dia turun. Shift-nya itu bukan di sini, ya. Shift-nya bukan di sini, tapi di sini. Jadi ketika low terdekat di sini diambil, maka ini sudah bisa disebut sebagai shift in market structure. Ya, maka dia jadi downtrend lagi. Ya, sama begitu juga ketika posisinya dia drop ke bawah, ya. Ketika dia naik, ya kita nggak perlu nungguin high ini keambil, tapi kita cukup di sebelah sini. Kenapa? Ini jadi shift in market structure. Seperti itu. Jadi trennya jadi bullish lagi nih. Gitu. Nah, itu adalah sebuah market structure. Nah, kalau misal SMT gimana? Satu, ketika market naik, tren lagi naik nih, terus kemudian dia bikin low di sini, ya kan? Ataupun dia retracement, dia naik tapi nggak lebih tinggi dari ini. Ada SMT, ya kan? Ataupun korelasi pairnya SMT sama contoh kayak XAU dengan XAG, ya. XAU nggak ngambil high ini, tapi XAG ngambil, maka ini jadi SMT. Nah, ketika ada SMT seperti ini baru jadi shift in market structure. Jadi nggak perlu di sini lagi. Nah, trennya udah berubah jadi bearish. Yang tadinya bullish, ya, terus ada SMT, dia jadi shift in market structure di sini jadi bearish lagi. Gitu. Begitupun sama ketika posisinya seperti ini, ya dia turun lagi nih. Terus dia naik begini. Di sini ada SMT. Ya, berarti ini akan menjadi shift in market structure. Begitu. Ini adalah sebuah market structure dengan SMT. Ya, baru kita masuk ke algoritma. Ya, yang pertama adalah sebuah likuiditas, ya, sebuah likuiditas ataupun imbalance. Di materi yang pertama, ya kita tahu kalau misalkan market naik, ya, turun, ya, buy side move diakhiri dengan sebuah bentukan high. Nah, high ini kita sebut sebagai apa? Buy side liquidity, betul. Ya. Jadi ini adalah sebuah likuiditas. Berarti ketika ya, dia turun, ya, ataupun naik, ya gerakan naik, ada inefisiensi ataupun ada imbalance. Ya, berarti ini berangkat dari mana? Dari imbalance. Kemana? Ke liquidity. Ya. Terus kemudian dia udah ngambil liquidity nih. Berarti kemana? Ke imbalance. Ya, terus kemudian dia naik. Katakan gini naiknya. Ya, dia habis ngambil liquidity, tapi di sini, ya, di sini nih, di kenaikan terakhir ini nggak ada imbalance. Maka apa? Dia akan pergi ke likuiditas. Mana likuiditasnya? Ya low ini. Ya, atau kita sebut sebagai dari liquidity to liquidity. Seperti itu. Ya, kita contoh di market. Ya. Ya, kita contoh di market. Oke, kita ngambil salah satu kasus di sini. Ya, kita punya market.
break market struktur, terus kemudian di sini terjadi shift in market struktur ya. Nggak perlu di break ya, diambil aja pakai sumbu ataupun semacamnya itu tetap tetap jadi shift in market struktur. Terus kemudian di sini terjadi break market struktur. Ya. Kenapa kok setelah dia ngambil apa namanya, ngambil liquidity dia nggak ke imbalance nih? Padahal di sini ada imbalance. Ya, kenapa kok dia dari habis pengambilan likuiditas dia nggak ke imbalance? Jawabannya adalah di multiple time frame-nya ataupun M15. M15 di sini ada imbalance, maka dia akan pergi ke likuiditas. Ya kan? Setelah pengambilan likuiditas dia nggak retrace tapi langsung naik ke atas lagi. Ngambil liquidity baru ngebuat imbalance di sini. Ya, dari imbalance tuh liquidity, dari imbalance tuh liquidity. Sini ada masih ada imbalance, dari imbalance tuh liquidity. Nah, ketika naik ya, ketika naik di sini, ini kenaikannya nggak ngebuat sebuah imbalance. Ya, berarti apa? Kalau semisal dia naik lagi, ya, harusnya kan ngambil low ini nih. Kenapa kok nggak ngambil low ini? Tapi dia malah ngambil high ini. Karena ada SMT. Ya, karena ada SMT di sini. Low ini diambil sama korelasi pairnya. Ya, maka di sini disebut sebagai SMT. Berarti dari likuiditas to likuiditas itu clear karena ada SMT. Nah, sekarang dia ngarah kemana? Ke likuiditas ini. Ya, ketika udah ngambil likuiditas, dia baru ngebuat sebuah imbalance. Nah, berarti apa? Dari imbalance ke likuiditas. Pilihannya kan antara dari imbalance ke likuiditas kan. Nah, ternyata kenapa kok dia turun? Nggak ngambil likuiditas. Kita cek lagi di sini. Oh, ternyata ada SMT ya di sebelah sini. Maka ya external range liquidity ini atau likuiditas ini dianggap sudah diambil. Ya, karena di sini naik nggak ada imbalance, ya udah berarti jadi shift in market struktur ataupun dari likuiditas to likuiditas. Begitu. Terus kemudian ini menjadi sebuah inversion. Nah, dia habis ngambil likuiditas nih. Ya kan, habis ngambil likuiditas kemana? Ke imbalance. Dari imbalance kemana? Ya ke likuiditas. Ya, bisa likuiditas ini ataupun likuiditas yang di eksternal sini. Jadi seperti itu untuk algoritma. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenal multiple time frame algoritma? Contoh ya. Contoh kita cek di sini. Kita tahu di sini posisi H4 habis ngambil external range liquidity dan menciptakan sebuah imbalance. Ya. Kita cek H1. Ya, ternyata H1 posisinya apa? Dia juga imbalance di sebelah sini. Ya, bagaimana caranya dia bisa ke imbalance H1 ini? Kita turun satu time frame. Turun ke M15. Ya, tadi kan teman-teman lihat udah lihat sendiri tuh M15-nya ada apa? Ada SMT. Ya, ada SMT di atas, terus kemudian dia shift in market structure ke bawah. Berarti apa? Directional M15 itu sudah ke bawah. Ya, udah ke bawah. Berarti saatnya kemana? Ke internal range liquidity H1. Seperti itu. Nah, ketika udah nyampe internal range liquidity H1, tapi di sini posisi dia masih ada imbalance. Ya, padahal H1-nya imbalance ya. H1-nya ini imbalance to liquidity nih. H1-nya. Tapi M15-nya di sini masih ada imbalance ya. Dan di sini masih jadi likuiditas. Berarti apa? Harus di clear dulu. Ya. Posisinya udah diambil nih. Ya, udah diambil tapi di sini masih ada imbalance. Ya. Di sini masih ada imbalance. Berarti tunggu dia shift ke atas dong. Betul, jawabannya tunggu shift ke atas. Pilihannya apa? Antara ada SMT di bawah sini ya ataupun dia langsung ke high ini untuk jadi shift in market structure. Nah, kebetulan kondisinya di sebelah sini kalau nggak salah ada SMT. Nah, sini ada low yang diambil. Ya, berarti apa? Ini ada SMT. Tapi belum valid shift nih. Ya. Kalau misalkan dia udah ngambil ini baru jadi valid shift. Nah, di sini udah ngambil nih jadi shift in market structure. Berarti apa? Berarti posisinya directional liquidity-nya H1 imbalance to liquidity. M15 juga sama imbalance to liquidity. Seperti itu. Ya, terus kemudian market naik lagi, break market struktur, terus kemudian di sini ada imbalance, ke liquidity lagi, ya kan. Akhirnya sampai ke likuiditas di H1. Seperti itu. H1 dan juga H4. Berarti konsep dasarnya gimana? Konsep dasarnya adalah jika kamu mempunyai sebuah
H4 struktur ataupun H4 IRL nih di sini. Ya kan? Kalau misal ketika dia masuk ke imbalance H4, tapi H1-nya dia masih shift ke bawah, ya, dan di sini masih ada imbalance ya. Berarti apa? H1 ini harus diselesain ngambil low ini. Kenapa? Karena imbalance tuh liquidity. Ya kan? Ketika sudah selesai, terus kemudian dia naik shift ke atas. Pilihannya kan selesainya adalah ketika dia ngambil ini ataupun ada SMT kan. Ya, ketika posisinya dia, contoh ada SMT gitu kan. Contoh ada SMT, terus kemudian dia shift in market structure. Berarti apa? Directional H1 itu udah siap untuk ke accelerate liquidity H4. Kenapa? Karena H4 imbalance to liquidity, ya. H1 juga sama, ya, mengarah bullish. Gitu. Tapi kalau semisal posisinya apa namanya? H1-nya juga, katakan H1-nya juga imbalance gitu ya. Ini H4 imbalance, terus kemudian posisi H1 juga imbalance. Ya. Tapi M15-nya ketika masuk ke imbalance H1 dia shift in market structure ke bawah. Berarti apa? Tinggal tunggu M15 shift ke atas. Baru bisa naik ke external liquidity H4 seperti itu. Ya, jadi multiple time frame-nya yang dipakai untuk algoritma. Jadi gunakan multiple time frame, guys. Contoh lagi deh biar agak panjang videonya gitu kan. Contoh di sini. Ya, kita punya imbalance. Ya kan? Ini habis pengambilan likuiditas atau pengambilan external liquidity H4 dan H4 baru nyiptain imbalance-nya di sini. Ya, kenapa kok dia baru nyiptain imbalance di sini? Kenapa nggak dari ini, ya ini naik, terus dia turun langsung ke bawah gitu kan? Karena siapa? Kok bisa candle yang ini dia ketahan ya, nggak langsung drop ke bawah, gitu loh. Kita buka si H1-nya, lihat H1-nya ada imbalance, bagaimana dia bisa turun ke bawah? Kalau misal H1-nya adalah imbalance, seperti itu. Ya, terus kemudian posisinya dia udah ngambil imbalance H4 nih, udah turun, ngambil imbalance H4. Tapi imbalance H4 ini itu adalah shift H1, itu kan? Dari kenaikan ini dia turun, ini adalah sebuah shift H1. Berarti apa? Kita tinggal tunggu dia jadi shift buy dulu. Nah, ketika dia udah shift buy di sini, kita punya apa? Imbalance di H1. Berarti apa? H1 udah imbalance to liquidity. Berarti bisa dong nih ngambil ke external liquidity H4. Jawabannya bisa. Seperti itu. Ya. Contoh nih, H1 shift ke atas. Ya. Ketika kondisinya dia masuk ke sini, kita cek M15 juga boleh. Gitu kan. Oh, ternyata M15 juga apa? Internal range liquidity. Ya udah. Kita punya M15 internal range liquidity. Kita cek M5. Apakah M5-nya ada shift ke bawah? Ternyata nggak ada shift ke bawah sama sekali. Karena high-nya di sini kan. Nggak ada shift ke bawah. Berarti gimana? Imbalance M5 ini, ya, itu akan menjadi penahanan dia. Udah, selesai. Sampai situ. Ya, jadi seperti itu untuk directional liquidity multiple time frame ataupun algoritma. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin sama teman-teman soal algoritma.